Oke. Ibadah dadi pokoke ibadah. Wa qala lan dawu sapa annabi nabi innallaha temen stune Allah ta'ala halimahulu sapa Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al mulihina ing wong kang netepi fidu'ai ing dalem doa. Wa qala lan dawu sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana iku saeun suwiji-wiji akrama kang luwih mulya alallahi mungguhe Gusti Allah minat du'ai saking doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sapa nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Yaqulu berfirman sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah ya abdi he kaula ingsun ana utawi ingsun iku indadzon nikah ana ing ngatasé ana ing ngatasé penyono nira wa ana utawi ingsun iku ma'aka serta nira ida da'autani tatkala ndonga sapa sira ing ingsun. Wa qala lan dawu sapa annabi nabi man utawi sapane wong iku lam yad'u kang ora ndonga sapa wong Allah ing Allah yaghdabu mongko muring mongko bendu sapa Allah alaihi ing atase wong. Yang keenam wa qala sallallahu alaihi wasallam nabi dawuh tarkut du'ai utawi tinggal doa iku maksiyatun maksiat. Penjelasan hadis nomor 1 fi fadilatid doa bahwasanya doa itu juga merupakan bagian pokok yang penting di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Doa itu bagian dari penghambaan seseorang, jadinya meminta kepada Sang Khalik yaitu Allah. Makanya di dalam ibadah, sholat, apapun itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerohanian diakhiri al-ikhtitamu bid-da'awat, yaitu diakhiri dengan doa. Yang nomor 2, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala suka cinta terhadap orang-orang yang serius didu'ai di dalam doa al-mulihina, orang-orang yang senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu menetapi dengan doanya. Bagian doa, kita keluar rumah berdoa loh, kita mau jalan berdoa. Paling tidak doa kita adalah tidak untuk menyengaja berbuat maksiat, tetapi doa kita semata-mata minta ridho, minta keselamatan dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu akrama yang lebih mulia alallahi di sisi Allah minat du'ai daripada doa. Makanya apapun pengharapan kita itu kita tuangkan di dalam doa. Yang masih muda Pak Ustadz ingin hidupnya supaya diberikan keberkahan, berkah umur, berkah rizki, berkah ilmu, kalau besok punya istri ya soleha. Amin. Nah itu dia dengan apa? Ya dengan doa. Mulai sekarang kalian yang masih muda-muda itu berdoa. Seolah-olah sekarang kamu mulai menanam, jangan keburu dong minta diijabah doa, paham ya? Tapi Musa aja 40 tahun baru diijabah. Lah kok kita mau doa sekarang besok mau dikasih? Yang penting kita itu berdoa. Ud'uni astajib lakum, firmannya Allah. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Nabi Muhammad, ketika umatku itu tanya tentang aku kepadamu, fa inni qarib, maka katakanlah aku ini loh dekat. Allah itu dekat dengan kita. Makanya kalau kita sudah merasa Allah itu dekat dengan kita,
Hanya karena kita ini melihat seolah-olah Allah itu jauh. Bagaimana kita mau aneh-aneh? Coba dah kita jalan-jalan, Pak Camat lihatin kita loh. Bisa enggak kita tingkahkan? Enggak bisa. Apalagi ketika kita sudah merasa Allah selalu menyertai kita. Pak ini korep, aku lu dekat dengan hamba-hambaku. Seolah dekatnya Allah min hablil warid, daripada kedekatan ini loh, uraf nadi yang ada di tenggorokan. Kurang apa dekatnya Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka akan aku ijabah doa bagi hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Lah, supaya doa itu diijabah, ya ayo kita bagaimana menjadikan diri kita ini seseorang yang dicintai oleh Allah dong. Loh, kalau sudah dicinta oleh Allah, minta. Lah sekarang kalau Allah ini benci kepada seseorang, sampai aja sudah benci kepada seseorang, tahu-tahu dia minta, apa yang sampai lakukan? Ayo coba, tapi sampai dia baik, dia care, dia apa adanya, dia memang orangnya ringan tangan, pasti sampai dia ngomong sampai akan kasih. Begitu juga perumpamaan kita kepada Allah secara logika. Walaupun terkadang logika itu pun tidak bisa kita pakai. Sedurjana apa, semaksiat apa, sebrengsek apa, sekurang ajar apa, selaknat apa, Allah tetap memberikan rizki. Bahkan terkadang melampaui. Contohnya ya mungkin pada saudara kita, teman-teman kita yang mungkin masih di dalam pergelutan perbuatan dosa, rezekinya tambah melimpah ruah. Maka kita doakan mereka semoga bisa balik ke jalan yang benar. Nggak usah dicela lo ya. Ada teman kita ibaratnya kok masih suka minum, masih suka narkoba, masih suka aneh-aneh yang mengandung dosa, tidak perlu dicela, justru didoakan. Paham ya? Nah, itu bagian dari ibadah loh, kita mendoakan itu. Kemudian hadis yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, ya abdi wahai hambaku, ana inda donika, aku ini lo tergantung perasaan kamu. Bagaimana Mas Jalal punya prasangka kepada Allah? Allah baik, Allah akan mengijabahi doa-doaku. Ya berarti kita akan dikabulkan oleh Allah, bisa jadi. Tapi kalau kita sudah berpikir, doaku ini tidak bakal dikabulkan oleh Allah, katanya siapa? Doa orang alim juga belum tentu dikabulkan. Doa kiai, doa ustadz juga belum tentu. Terserah Allah. Doanya orang yang teraniaya, mereka yang mungkin dalam kondisi terzolimi, dia bukan ahli ibadah, dia bukan orang alim, dia bukan orang ahli ilmu, tapi bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Itu semua haknya Allah. Yang penting kita berdoa. Wa ana ma'aka, katanya Allah, dan aku bersamamu. Ayo, kurang apa? Bodohnya manusia, bodohnya kita termasuk ini. Terkadang tidak berdoa memohon kepada Allah, tapi banyak pengharapan yang tidak dituangkan di dalam bentuk doa. Pak Ustadz, doa tidak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya terserah sampai mau doa pakai apa. Yang Madura silakan pakai bahasa Madura, bahasa mana aja silakan. Atau sampai tidak perlu terucap, terbersit aja di dalam hati, Allah sudah tahu, innahu was-sami'ul basir. Wa ana ma'aka idza da'autani, dan aku bersamamu ketika engkau berdoa kepadaku. Ketika engkau berdoa kepadaku. Nah, nomor 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, may yada'ullaha yaghdabu alaihi, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka bisa jadi Allah akan murka kepadanya. Loh. Tapi ada juga hamba-hamba yang malu untuk berdoa. Berdoa. Kenapa kok bisa malu, Pak Ustadz? Karena terlalu mengatur, minta sesuatu
karena kita melihat kita bukan ahli ibadah, kita bukan ahli zikir, kita juga bukan ahli apa itu istilahnya ahli munajat, ahli taqarrub, ahli ilmu, tapi yang diminta macam-macam sebegitu banyaknya, kan malu. Ada yang berpikir seperti itu, tapi apapun itu yang penting kita tetap berdoa kepada Allah. Ayo Mas Muhammad nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wa natabu sallallahu alaihi wasallam, pasir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarku doai tinggal doa maksiatun pane kemaksiat. Wa qala wa natabu sallallahu alaihi wasallam, pasir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a tining doa silahul mukminin paneka senjata nah orang mukmin. Wa imanuddin ban pangpangah agama, wa nurus samawati ban rakteran banyak-banyak langit, wal ardi ban bumi. Wa qala banatabu pasir sallallahu alaihi wasallam, dakwatul madlumi tining doaan orang seekani aja mustajabun panika sembadani. Wa ingkana ban senajan bada pasir madlum fajiron panika dereka fafajuruhu maka tining kaderekana madlum ala nasihi panika tetap atas aban kedua. Wa qala banatabu sallallahu alaihi wasallam, pasir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaku tako sampean kafi dakwatal mazlumi daka doaan orang sekani aja. Fa inna maka sangkuna mazlum tahmalu paneka gibah alal gomami atas undum. Yaqulu maka atabu Allahu pasir Allah, wa izzati demi tangkamul jaan, wa jalali ban ka aku munakauba, la ansurannaka yakte nolongi sengko kada kasampian walau ba'da hinin sanajan kalaban waktu abid. Wa qala banatabu sallallahu alaihi wasallam, pasir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaku tak kok sampean kapti dakwatal madlum idaka doaan orang sekani aja. Wa ingkana sanajan beda pasir madlum kafiron paneka kafir, fa innahu maka saungkuna kelakuan laisa paneka tada badang tak tetap dunaha ya antara dakwah hijabun pona paling aleng. Yang ke 7 ya, 6. Yang ke 6. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarku doa maksiyatun, meninggalkan doa itu sebagian daripada perbuatan maksiat. Kenapa demikian? Bisa jadi diibaratkan seperti ini, seolah-olah kita sudah terlalu pede dengan kemampuan kita, dan ini bisa menjadikan sifat takabur. Makanya sifat takabur ini bagian daripada kemaksiatan, sifat sombong. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, seolah-olah mengesampingkan kebesaran Allah. Contoh, orang itu kalau tidak tak doa, tidak bakalan sukses. Ini tidak boleh loh. Emangnya kamu siapa? Allahnya di mana? Yang ngasih kesuksesan emangnya kamu? Paham ya? Jadi sehingga kayak kesuksesan lu tutup kita, tutup sesama manusia mutlak hanyalah Allah. Ada lagi, orang itu kalau tidak saya tolong, dia terus akan miskin. Loh, emangnya kamu siapa? Yang memberi semuanya Allah. La mu'tiya lima manakta. Demikian juga tidak ada yang mampu menahan kecuali Allah memberi. Tidak ada yang mampu menyampaikan kecuali Allah menahannya. Jadi sekali-kali tidak boleh berkata-kata seperti itu. Kenapa? Mengesampingkan akan kebesaran Allah. Enak-enakan ibaratnya. Saya ini dulu masih dia doa. Kalau tidak karena doa itu tidak mungkin. Lo doa ya doa, tapi yang mengijabah doa siapa? Allah. Tetap semuanya harus kita larikan kepada Allah. Nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-du'a usilahul mukmin. Doa itu adalah merupakan senjata orang mukmin.
kemana-mana kita tidak perlu membawa senjata fisik ibaratnya. Karena apa? Itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi diri kita, apalagi baru itu orang lain. Apa contohnya? Contohnya misalkan Mas Mamat atene ning Bali yang pelit celurit sing gede, orang tidak nyaman kan di kapal apa, tidak nyaman. Kenapa? Ada senjata tajam, bahkan kalau ada keamanan akan disita, diambil, dihukum. apalagi jangan coba-coba ke bandara bawa senjata tajam sampan, remek sampan ukurannya, paham ya? Tidak nyaman. Maka cukup dengan apa? Doa. Dengan doa. Sekali-kali kita tidak perlu suudon kepada Allah, doa pun tidak akan dikabulkan. Katanya siapa? Yang penting doa sesuai etika, sesuai aturan, dengan hakul yakin, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imaduddin. Termasuk doa ini bagian daripada tiang-tiang agama. Saling mendoakan. Terjadi di Palestina pendoliman, kita tidak bisa ke sana. Ya kita mendoakan dari sini. Terjadi pendoliman di daerah lain, di tempat lain, kita tidak bisa ke sana, mendoakan dari sini. Itu sudah cukup. Ya kalau bisa, andaikan kita mampu membantu secara materi, ya dibantu. Paham Mas Jalal, Mas Iqbal? Tapi ojo ngawur bro. Pak Ustadz, ya aku mau membantu orang yang kena gempa bumi di sana. Kamu mau membantu apa? Baju-baju, seluruh bajunya dibantuin. Besok bingung dia pakai baju. Emangnya mau telanjang jalan-jalan? Itu harus sesuai, tetap ada aturan. Itu pun yang masih layak. Masih bantuan baju bekas wis 25% tinggal hancurnya. Ya wassalam lah. Berikan yang berusaha yang baik. Tambahan lagi, doa wa nurus samawati wal ard, menjadi cahaya daripada beberapa langit dan bumi. Itu doa. Jadi doa ini ketika diwujudkan, andaikan tampak, maka akan bercahaya. Hanya sayangnya tidak semua manusia mampu untuk melihatnya. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Allah. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul madlumi mustajabatun. Doanya orang yang teraniaya itu diijabah. Wa ingkana fajir, walaupun dia seorang pendosa. Ayo coba. Walaupun dia seorang yang terlaknat, walaupun dia seorang yang durhaka, fajiron, jelek, fafujuruhu alab nafsi. Lo kejelekan itu kan bagi dirinya bro. Yang ijabah ya Allah kan tetap. Yang penting dia dalam kondisi teraniaya. Oleh karena itu dalam kehidupan ini berbuat baiklah. Jangan menganggap remeh orang. Apapun keyakinan, apapun kepercayaannya, apalagi kita yang ada di NKRI, hidup berdampingan dengan siapapun. Ada saudara kita Nasrani, saudara kita Hindu, saudara kita Buddha, saudara kita yang ada di Katolik, saudara kita yang ada di kepercayaan, tetap kita menghargai. Tidak boleh menang sendiri. Nah, jadi saling mendoakan. Wa ingkana fajron fa fujuruhu ala nafsihi. Hadis yang ke-9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqu da'watal madlumi, takutlah kamu semuanya atas doanya orang yang teraniaya. Awas, orang teraniaya, siapapun yang merasa teraniaya. Andaikan suatu saat sampai berkembang, ditakdirkan oleh Allah kaya raya, punya banyak duit, punya banyak karyawan, jangan didolimi karyawannya. Kali doa-doa karyawan ini terangkat, diijabah oleh Allah, bangkrut. Tapi kan banyak sekarang ini modelnya seperti itu. Masih gaji semaunya, giliran ngaji potong yang tidak sesuai pada kapasitasnya, tidak sesuai dengan kesalahannya. Andai kan memang terjadi perjanjian dari awal memang sesuai kapasitasnya, ya mungkin saling mengerti.
kesalahan sedikit potong gaji separuh. Siapa yang rela? Ibarat ya. Gak situ bojo dari mama, dari Mas Mamat ya. Gak situ bojo aku iki wes dari Mas Mamat gara-gara kesalahan sedikit potong gaji separuh. Nah, itaku fa innaha tuh malu alal gomami, karena itu doa daripada orang yang terdolimi itu akan dibawa menembus ke awan. Nah, yaqulu, dan Allah pun berfirman, wa izzati, demi muliaku, wa jalali, dan keagunganku, la ansurannaka, maka sungguh, katanya Allah. Di sini ada nun bertasdid menunjukkan apa? Taukid. Sungguh akan aku kabulkan, akan aku tolong dia, katanya Allah. Walau ba'dahin, walaupun tidak secepatnya, tetapi mungkin hari ini kita berdoa, bisa jadi 5 hari kemudian, bisa jadi 1 minggu kemudian, bisa jadi 1 bulan demikian. Paham ya? Jadi hakul yakin kita harus kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang nomor 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqu da'watal madlum, takutlah kamu semuanya kepada doanya orang yang teraniaya, wa in kana kafiron, walaupun dia bagian dari non muslim. Awas, walaupun dia non muslim, kita harus takut. Fa innahu laisa dunaha hijabun, maka di antara daripada doa dan dia tidak ada hijab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tembus mau apa kita. Maka sekali lagi, akhlakul karimah, sopan dan santun dalam bertutur kata, dalam berperilaku, sampai kemanapun pokoknya sopan santun. Mulut ini tidak terucap kecuali kata-kata yang baik, aman. Paham ya? Ketika terjadi insiden, tidak perlu kita kasar-kasaran, ngomong baik-baik, semuanya akan terselesaikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lanjut.